Bapak Ibu guru dimanapun Anda berada dan pemirsa yang berbahagia. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat saja bukan? Semoga Bapak Ibu dan pemirsa semuanya selalu sehat walafiat sehingga terus dapat beraktivitas untuk menjalankan tugasnya dalam hidup dan kehidupan. Baik Bapak Ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan Kang Maman Channel, sang penjaga channel Kiai. Hari ini kita habis melaksanakan kegiatan lomba hafalan membaca Undang-Undang Dasar 1945 bagi peserta didik di SMP Negeri Lubuk Tua. Bapak Ibu dan pemirsa, bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan jiwa patriotisme bagi peserta didik dalam rangka membangun karakter atau karakter building di SMP Negeri Lubuk Tua yang kita cinta ini, dan harapan bahwa dengan kegiatan menghafal Undang-Undang Dasar 1945, kemudian menghafal Pancasila, peserta didik semakin menjiwai jiwa memiliki terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga jiwa patriotisme dapat terbina, dapat tumbuh dengan rasa kesadarannya dan menjadi pembiasaan di dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Berikut akan saya berwawancara dengan guru pengampu pendidikan kewarganegaraan Ibu Kiptia, sarjana pendidikan, dan saya juga akan berwawancara dengan salah satu peserta didik terkait dengan kegiatan lomba hafalan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menyongsong peringatan Hari Pahlawan 10 November 2022 yang besok insyaallah akan kita laksanakan, yang diawali dengan upacara. Untuk itu yuk kita lihat bersama-sama wawancara saya dengan Ibu Kiptia dan siswa SMP Negeri Lubuk Tua. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang saya hormati, saya cintai. Hari ini kita melaksanakan kegiatan lomba menghafal Undang-Undang Dasar 1945. Ini saya mau tanya dengan Bu Kiptia, mengapa kita melaksanakan kegiatan hafalan Undang-Undang Dasar 45? Yang pertama tuh Pak, untuk anak-anakku supaya lebih tahu cinta bangsa. Karena dalam undang-undang itu salah satunya kan ada dasar negara. Nah, saya lihat tuh agak berkurang Pak, mereka itu memahami isi undang-undang bahwa di situ tuh ada dasar negara, sunat pertama ketuhanan, bertakbirnya gimana, etikanya gimana, khususnya kalau upacara Pak. Kurang gimana? Kurang disiplin, cinta dengan tanah air itu sangat merosot kita ini kayaknya Pak. Ya, jadi kita kan kalau melihat di berita hari ini kita prihatin ini banyak yang sudah pudar dengan kecintaan kepada NKRI, kecintaan dengan negara Indonesia. Padahal para pendiri negara dulu supaya untuk bisa mencapai undang-undang. Di kasus ada beberapa oknum yang salah, orang yang keperan gitu, ternyata Pancasila aja nggak hafal, padahal sudah dari kecil sekolah, kemudian sampai tinggi sekolahnya, kemudian apalagi undang-undang. Pancasila saja ada yang hafal itu. Jadi menurut Ibu gimana untuk mensikapi ada sebagian oknum yang Pancasila juga tidak hafal, apalagi undang-undang bersama ini? Kalau menurut saya sebagai guru mata pelajaran Pak, salah satunya
berapa bulan sekali diadakan lomba seperti ini Pak. Misalnya hafalan Pancasila, besok dengan disertai dengan lambangnya. Jadi dia dengan berjalan langsung Pancasila satu, lambangnya ini. Jadi tertanam sendiri di hati itu Pak. Kalau ada lomba kan semangat biasanya anak-anak tuh Pak. Anak-anak kita ini. Artinya kegiatan, Iya. misalnya menghafal undang-undang, kegiatan menghafal Pancasila ini merupakan kegiatan yang sangat penting. Iya. Tapi sekarang kan dengan profil pelajar Pancasila yang mengutamakan pada pembinaan karakter, dan salah satunya di sini adalah kecintaan tanah air, kebinekaan globalnya sangat penting begitu. Jadi terima kasih atas Ibu melaksanakan kegiatan untuk melatih anak-anak menghafal Undang-Undang Dasar 45, dan kita saya rasa sangat penting juga Bu untuk hafalan Pancasila, karena maaf kata kita ini Pancasila walaupun remeh kadang ada saja nggak hafal. Jadi jangan sampai anak-anak buat Pancasila tidak hafal atau tidak. Jadi ini sangat penting, dan saya berharap bukan hanya murid, dengan guru-guru kita ada yang hafal misalnya kan. Artinya penting bahwa untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada NKRI, inilah langkah awal kita untuk menumbuhkan patriotisme itu ya. Terima kasih sekali untuk Ibu Titia selaku guru pendidik dengan pemangku mata pelajaran PKN Bu ya. Jadi, terima kasih. Selanjutnya saya ingin tanya dengan anaknya. Siapa namanya? Alafia. Alafia ini tadi dapat juara berapa ini? belum tahu dia Pak. Belum tahu ya? Belum. Oh iya, Belum diumumkan. Belum diumumin ya. Besok pengumuman Jadi saya ingin untuk tanya mewakili yang membaca. saya ingin tanya nih dengan apa namanya? Alafia, menurut Anda dengan ada kegiatan lomba menghafal undang-undang itu seperti apa? Menurut pendapat Anda? Satu, misalnya senang atau tidak, atau tidak penting atau tidak, terus untuk anak-anak seperti apa ya, teman-teman? Senang ya? Kenapa senang tuh? Dulu sebelum ini sudah pernah belum lomba kegiatan mengapa sudah pernah ikut dulu? Apa aja? Apa aja? Apa? Mudah. Jadi menurut kamu tuh penting nggak kegiatan lomba hafal-hafalan Undang-Undang Dasar, Pancasila? Apalah undang-undang? Coba diwari. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan jangan didorongkan oleh keinginan murni supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Hafal ya. Kalau diperhatikan lagi informasinya, kemudian tanda bacanya, lebih semangat untuk terus
Jadi harapan depan bukti inginnya nanti kalau sudah anak-anak sudah hafal semua, nanti waktu upacara pembacaan undang-undang itu tanpa teks. tanpa teks ke depan. Ya, tanpa teks. Tanpa teks ke depan. Jadi persiapan ini cara kita untuk menumbuhkan patriotisme kita, untuk kita tanah air kita, kita bersyukur pada Allah, bersyukur, berterima kasih pada Pak Menteri Bangsa yang telah berupaya itu untuk Indonesia Merdeka ini bukan hanya harta mereka, bukan nyawa, bahkan itu sampai merah putih, dulu kan merah putih biru itu yang Belanda itu untuk merobek warna biru jadi tinggal merah putih ini bukan gampang. Pancasila apa? Coba Pancasila. Itu apa? Undang-undang yang panjang hafal Pancasila nggak apa coba? Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Bu Fitia, anak Bu yang namanya siapa? Alfia atas partisipasinya. Terus hafalkan ya, dasar rupa ini seumur hidup sampai hari ini masih hafal. Sampai hari ini masih bisa hafal. Artinya ini penting banget untuk kita sebagai bangsa Indonesia untuk menumbuhkan rasa kita tanah air kita bangsa dan negara diambil dari situ. Indonesia Raya, lagu-lagu wajib terus dan tapi kita persiapan untuk tahun depan tinggal sebulan lagi kita akan melaksanakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu ada 6. Antaranya ada istilah makan roti manis. Di profil pelajar Pancasila itu ada 6 poin yang bisa kita singkat dengan makan roti manis. Ma-nya adalah beriman, bertakwa, Tuhan yang Maha Esa dan berlaku terima. Kan-nya adalah kebinekaan global. Kebinekaan global di situ ada kebinekaan-nya, kemudian kebinekaan itu dalam Pancasila itu kan, dalam saya itu kan ada Bhinneka Tunggal Ika itu. Yang kedua itu kebinekaan global yang masuk dalam karakter di profil pelajar Pancasila. Dan rohnya itu gotong royong. Berhentinya adalah kreatif. Dan mannya adalah mandiri, ini adalah bernalar. Inggrisnya adalah bernalar Kristus. Jadi makan roti manis itu ada poin-poin dalam profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Terima kasih hari ini Bu Fitia selaku guru PKN dan anakku Alfia yang telah ikut berpartisipasi untuk kegiatan lomba. Nggak tahu nanti dapat juara berapa atau dapat apa tidak, nggak tahu. Yang penting kalian kita ikut berpartisipasi, terus semangat, ajak teman-teman terus menghafalkan Pancasila, undang-undang, dan ikutin apa yang diperintahkan, dianjurkan oleh Bapak Ibu semua. Terima kasih ya atas perhatiannya pada akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu Fik. Ya, sama-sama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu susunan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan
Disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Demikian hasil wawancara saya dengan guru PKN dan siswi yang hari ini ikut lomba kegiatan membaca hafalan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga dengan kegiatan ini anak-anak dapat tumbuh karakternya, semakin cinta kepada bangsanya, bangga dengan bangsanya, sehingga bisa melakukan aktivitas yang baik, yang positif dalam rangka untuk menumbuhkan kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Bapak Ibu terus diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga dapat terus mendidik, membimbing anak-anak bangsa, mentransformasi ilmu kepada peserta didik, sehingga kelak akan menjadi amal ibadah bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.